What's up geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita akan menelusuri cerita tentang kayau mengayau yang terjadi dengan kelompok Gah Eteng dari Kalimantan Tengah yang dikaya oleh kelompok Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Nah, seperti apa ceritanya? Sebelum kita ke sana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Jadi geng, sebenarnya Gah Eteng ini adalah salah satu tempat yang ada di Sungai Alan, Kampung Longbagun, Kabupaten Mahakam Hulu. Jadi geng, bagi masyarakat adat Longbagun Hulu, Gah Eteng bukan hanya sekedar tempat di mana Sungai Alan itu mengalir deras, tapi Gah Eteng ini menyimpan sejarah penting asal mula perjanjian komunitas adat ini dengan adat Dayak Kenyah yang datang jauh dari Apau Kayan. Kemarin kita sudah cerita tentang asal-usul Dayak Kenyah ya, dari Apau Kayan ini dan migrasi mereka. Oke geng, langsung saja kita cekidot. Jadi, kelompok Dayak Kenyah yang berasal dari Apau Kayan itu kemudian hadir di wilayah adat Longbagun dan di tempat lain lah, beberapa tempat lain di daerah aliran Sungai Mahakam. Jadi hadirnya komunitas Dayak Kenyah di wilayah adat Longbagun ini memiliki sejarah yang panjang sebenarnya, sampai kemudian komunitas ini banyak tersebar di beberapa kampung di daerah aliran Sungai Mahakam, jauh dari asal mereka yang berada di Apau Kayan sana, yaitu sebuah wilayah di Kalimantan Utara yang membentang sepanjang garis perbatasan negara kita dengan Malaysia, langsung berbatasan. Apau Kayan sendiri yang adalah dataran tinggi di hulu Sungai Kayan yang meliputi 6 kecamatan. Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh, Bahau Hulu, Mentarang Hulu, dan sebagian Sarawak, Malaysia. Nah, suku Kenyah ini sebagai penghuni kawasan dataran tinggi hulu Sungai Kayan itu memberi nama dengan sebutan Apau Kayan atau dataran tinggi di kawasan Sungai Kayan. Kebiasaan suku Kenyah geng dan Kayan dari dulu itu memang mencari daerah baru, sehingga sebagian kecil dari mereka itu meninggalkan Apau Kayan dan menyebar ke lokasi yang lebih hilir mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian mereka menetap di desa-desa sepanjang Sungai Kayan, seperti di Long Betao, kemudian Long Musang, kemudian sebagian lain lagi bermigrasi ke desa-desa di sepanjang Sungai Mahakam. Ada Ritan Baru, Bila Tabang, Muara Wahau, Long Segar, Muara Ancalong, Rukun Damai, dan Data Bilang. Kemudian sebagian lagi bermigrasi ke Pampang, sebuah desa yang khas yang dekat Samarinda di bagian utara, sebelah utara. Jadi menurut cerita lisan para tetua di Apau Kayan, penamaan istilah Kenyah ini berawal itu sejak perpindahan mereka di Apau Kayan. Jadi geng, pada masa itu suku Kenyah dan Kayan masih bersatu dan belum diklasifikasikan berbeda sebagai kelompok tersendiri seperti yang kita ketahui sekarang lah. Jadi istilah Kenyah dan Kayan kemudian diambil dari penyebutan masing-masing kelompok yang akhirnya kemudian berpencar ini. Kelompok Kayan menyebut kelompok yang ditinggalkannya di Apau Kayan itu sebagai kelompok Kenyah, dan sebaliknya kemudian kelompok Kenyah menyebut kelompok yang meninggalkan disebut sebagai kelompok Kayan. Penyebutan kata yang benar dalam bahasa Kenyah adalah Apau Kayan sesuai dengan kondisi geografis Apau Kayan yang memang berada di dataran tinggi. Istilah Apau Kayan adalah kata yang diambil dari bahasa Kenyah. Tapi bila kita menggunakan bahasa Kayan, tidak ada yang salah dalam penggunaan kata apo, karena apo dalam bahasa Kayan itu mempunyai arti atap. Jadi atap itu bisa merepresentasikan daerah tinggian ya, atau tinggi lah. Nah, kemudian apakah istilah kata apo ada terdapat di dalam bahasa Kenyah selain dari kata apau? Iya, memang apo ini ada di dalam bahasa Kenyah. Tapi jika menggunakan kata apo dalam bahasa Kenyah maka sangat tidak tepat. Artinya, apabila dikaitkan dengan kawasan dataran tinggi tadi. Nah, kita kembali ke cerita kisah Kayau Gah Eteng. Nama Gah sendiri dalam bahasa Dayak Bahau Usang Umakwak berarti aliran sungai yang deras
Dan Eteng adalah merupakan nama seorang pemimpin dari komunitas adat Dayak yang jauh di Kalteng, yang kemudian meninggalkan tempat ini ketika memimpin 7 orang suku Dayak dari Kalteng untuk mencari malau di wilayah adat Long Bagun. Di masa lalu, geng, sebelum ada kampung lain di sekitar wilayah adat Long Bagun, Ulu hanya dikenal kampung Long Bagun yang sebelumnya bernama Lirung Bokdom. Jadi pada masa itu, pada era kolonialisme Belanda dan masih dalam pemerintahan Kerajaan Kutai, di beberapa wilayah di Kaltim, Belanda itu memiliki pos-pos keamanan mereka sendiri di Long Iram dengan pimpinan selevel camat lah kemudian yang ditugaskan berada di Long Iram ini. Eteng sendiri merupakan korban kayau yang saat itu masih marak terjadi di kalangan suku Dayak khususnya di pedalaman ya. Karena memang kayau-ngayau ini memang salah satu tradisi adat yang berdasarkan sejarah di komunitas mereka ini keberadaan Eteng dan beberapa anggotanya di wilayah adat Long Bagun itu untuk mencari malau, bahan lem maksudnya bahan perekat untuk membuat perahu biasanya dan alat-alat lain lah yang intinya untuk merekatkan, termasuk merekatkan mandau misalnya. Nah, kejadian ini terjadi pada masa kolonialisme Belanda di Nusantara. Pada awalnya kejadian ini ketika masyarakat adat di Long Bagun Ulu itu sedang melakukan kegiatan adat naik padi baru dengan membuat emping. Jadi saat warga sedang berkumpul di Lamin untuk membuat emping ini, rombongan Eteng ini kemudian datang ke Lamin Long Bagun dari tempat mereka yang jauh di Kalteng. Kemudian meminta izin untuk mencari malau di wilayah adat Long Bagun Ulu. Kepala adat Long Bagun Ulu pada waktu itu, Liah Ding ini sudah sempat memperingatkan sebenarnya rombongan Eteng ini untuk jangan dulu masuk hutan Long Bagun. Karena warga sedang melakukan ritual adat padi baru. Jadi takut kepunuhan. Tetapi geng Eteng sebagai pimpinan grup meyakinkan Liah Ding bahwa pantangan di kampung yang Long Bagun itu tidak akan berdampak pada kelompoknya dengan alasan mereka merupakan Dayak dari Kalteng yang berbeda komunitas dari masyarakat adat yang ada di Long Bagun ini. Kemudian Eteng bersama rombongannya terus masuk ke dalam hutan Long Bagun untuk mencari malau yang dimulai dari muara Sungai Payang. Kemudian sejak masuk muara Sungai Payang, Eteng bersama rombongannya ini sebenarnya sudah diincar oleh para kayau komunitas adat Dayak Kenyah yang memang sengaja turun dari wilayah adat mereka di Apau Kayan itu untuk mengayau sebagai pelengkap tradisi ritual adat yang sedang mereka lakukan saat itu. Dari muara Sungai Payang, inilah kemudian para kayau Dayak Kenyah mengejar Eteng dan rombongannya itu tanpa sepengetahuan rombongan Eteng ini. Jadi mereka itu memang sudah dibuntuti dari belakang. Sebenarnya beberapa pertanda buruk itu sudah terjadi mengiringi keberangkatan Eteng bersama rombongannya ini. Jadi saat berpapasan dengan warga Long Bagun yang baru pulang dari ladang, Eteng dan rombongan ini kembali diingatkan sebenarnya dan diminta sudahlah kembali saja. Tapi tetap ditanggapi dingin oleh kelompok Eteng. Padahal pada waktu itu para kayau sudah mengintai mereka. Sudah diikuti juga. Kemudian Eteng bersama rombongan akhirnya membuat pondok peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Jadi kemudian tidak berlangsung lama. Di pondok peristirahatan inilah kemudian rombongan Eteng disergap oleh kayau saat menjelang subuh. Hanya satu orang yang selamat yang dari penyergapan kayau Dayak Kenyah ini. Karena saat kejadian sempat melompat ke batangan sungai Alan dan langsung menyelam ke dalam sungai untuk melarikan diri. Walaupun sempat juga terkena tombak di bagian bokongnya. Sedangkan rombongan lainnya tidak bisa menyelamatkan diri, termasuk Eteng sebagai pimpinan kelompok mereka ini yang langsung disergap oleh kelompok kayau Dayak Kenyah yang memang sedang akan melakukan ritual adat. Nah, anggota yang selamat ini akhirnya menetap di Long Bagun dan sempat menikah di Batok Kelo. Saat selamat dari kayau, seseorang yang selamat dari rombongan Eteng itu langsung mengabarkan ke kampung Long Bagun bahwa mereka telah disergap oleh kelompok yang tidak dikenal dan hanya dia aja yang selamat sendirian. Nah, setelah ritual adat padi baru selesai, rombongan kampung Long Bagun itu mendatangi tempat kejadian untuk memastikan informasi peristiwa yang mereka dapat dari salah seorang rombongan Eteng yang selamat tadi. Jadi, ketika mereka tiba di tempat kejadian, memang sudah tidak ada lagi yang tersisa dari rombongan Eteng ini, geng. Yang tersisa itu hanya jasadnya aja. Sementara yang di kayau itu kemudian diambil dan dibawa ke tempat asal mereka sebagai perlengkapan ritual. Nah, atas kejadian ini kemudian pihak Belanda lantas mengambil tindakan menahan semua hipu yang ada di Mahakam yang kemudian dimasukkan ke dalam sper atau penjara lah kalau sekarang itu di Long Iram sampai kemudian mendapatkan orang yang telah melakukan pengayauan ini terhadap rombongan Eteng karena dianggap para hipu ini yang mengayau Eteng beserta rombongannya.
Pelaporan atas pengayauan ini masih simpang siur saat itu, sehingga menyebabkan para hipu itu ditahan oleh Belanda, tidak boleh keluar sampai jelas informasinya. Sehingga pihak Belanda itu beranggapan bahwa komunitas Bahau, Dayak Bahau yang ada di Mahakam itu yang melakukan ini. Pengurus-pengurus kampung kemudian melakukan rapat untuk membuktikan bahwa bukan hipui mereka yang melakukan hal yang dituduhkan oleh Belanda ini. Maka kemudian muncullah seorang dari kampung Longbagun yang bernama Ajang untuk melakukan investigasi ke Apaukayan. Jadi dia ingin melacak siapa pengayau ini sebenarnya, karena mereka tertuduh. Karena dari awal komunitas-komunitas adat yang ada di Mahakam itu sudah mencurigai bahwa salah satu komunitas Dayak kayaknya di Apaukayan yang melakukan kayau ini tadi. Jadi geng, dalam investigasinya Ajang ini berangkat seorang diri ke Apaukayan. Jadi proses ini makan waktu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan Ajang sendiri sempat menikah di tempat tujuan dia. Setelah beberapa tahun menjalankan misinya di Apaukayan, akhirnya Ajang mendapatkan informasi yang dicari. Setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Ajang kembali ke Longbagun dan menyampaikan informasi yang telah didapatnya ini. Dari informasi yang didapatkan oleh Ajang ini, kita tahu bahwa yang mengayau Eteng dan rombongannya itu adalah adik dari Ngang Jalung, yaitu Hifung dan Husek. Ngang Jalung sendiri merupakan kepala adat Dayak Kenya di wilayah itu ya, yaitu Dayak Kenya Lepok Bem. Namun dalam laporan Ajang, Ngang Jalung lah yang melakukan pengayauan. Ngang Jalung sendiri setelah mengetahui bahwa Ajang telah mendapatkan informasi pengayau rombongan Eteng tadi, kemudian melarikan kedua adiknya yang menjadi tersangka ke dalam hutan. Untuk menyelesaikan kasus ini, geng, sekitar 3 kali dalam upaya menangkap Ngang Jalung di Apaukayan, namun selalu gagal karena Ngang Jalung selalu mendapat perlindungan dalam komunitasnya selaku pimpinan adat. Akhirnya naiklah Liah Ding selaku kepala adat bersama Ing Nganjuk, Bukparan dan Hanyek menangani masalah pengayauan kelompok. Itu geng terkait dengan peristiwa kayau yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gah Eteng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.